Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Ya, ini materi yang kita sudah pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 hari ini, pertemuan ke-6 kemarin. Dari batasan kota, kita definisi kota, hingga konsep pembangunan berkelanjutan yang ada di kota. Nah, jadi kita kemarin sudah membahas ciri-ciri kota. Kota itu identik dengan non-agraris, oke, ekonomi dan penduduknya heterogen. Ya, kemudian mengapa dipelajari kota? Ya sudah pasti kota menjadi pusat pertumbuhan, pusat kegiatan, sehingga kota menjadi salah satu tolak ukur kemajuan dari suatu negara. Ya, kemudian teori-teori tentang kota, bentuk kota, struktur kota, konsentris, sektoral, dan teman-temannya. Silakan nanti dibaca lagi, dipahami lagi. Jika masih ada yang dibingungkan, monggo silakan ditanyakan. Kemudian ya kaitannya dengan geografi adalah kita membahas kota, fenomena yang ada di kota dengan sudut pandang geografi, yaitu spasial, lingkungan, ataupun kompleks wilayah. Nah, kota itu ada masalah, salah satunya kemarin ada urbanisasi, kemudian ada potensi-potensi kota, ya, terutama potensi secara ekonomi, di mana kemudian ini kemudian bentuk yang namanya perencanaan kota. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai perencanaan kota ini. Oke. Jadi apa sih tentang perencanaan kota itu? Ada tata ruang kota, ekonomi kota. Kemudian kita sudah bicara kebijakan pembangunan kota, karakteristik kota, kita sudah mempelajari beberapa, dan lain-lain nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Umrotun untuk membahas lebih jauh mengenai hal ini. Oke. Hari ini kita akan bicara perencanaan kota. Ya, sekelibat saja karena ada namanya mata kuliah perencanaan kota. Ya, nanti akan lebih detail di sana dengan Pak Musiam mengenai materi ini. Ini saya hanya sebagai awalan saja mengenai perencanaan kota secara umum, secara kesimpulan dari perencanaan kota. Nah, apa sih disebut dengan perencanaan kota atau urban planning? Adalah kegiatan mengaplikasikan penggunaan tanah dan pendirian bangunan serta jaringan jalan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kenyamanan, keindahan, dan biaya. Nah, jadi kalau menurut Hobbes dan Dowling tahun 91 adalah bagaimana kota itu dimanfaatkan, direncanakan, dibangun untuk mencapai keseimbangan antara kenyamanan, keindahan, dan biaya. Dia harus nyaman, dia harus indah, dan juga dia harus seimbang biayanya. Jadi tidak terlalu berlebihan sehingga menimbulkan hutang. Nah, inilah pengertian Hobbes dan Dowling. Walaupun yang di pertemuan ke-6 kemarin kita sudah mempelajari bagaimana juga ada keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ada di wilayah tersebut atau bisa disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini tapi kita melihat dari sudut pandang Hobbes Dowling, kata-katanya diubah menjadi kenyamanan, keindahan, dan biaya. Atau kalau menurut Permendagri nomor 2 tahun 87 pasal 1, kebijakan pemanfaatan muka bumi di wilayah kota, baik di atas maupun di bawahnya, serta pada pengarah, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan kota untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, tujuannya tergantung dengan mau diapakan kota itu. Ya, seperti kita kemarin kita sudah bahas, apa kalau kota itu mau baik, mau bagus adalah bagaimana kota itu dapat berkelanjutan. Nah, tujuannya seharusnya saat ini semua kota direncanakan untuk sebuah kota yang berkelanjutan. Sehingga tidak hanya untuk saat ini kota itu baik atau kota itu bagus, tapi juga untuk masa depan dan dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat yang ada di kota itu. Nah, sedangkan perencanaan apa sih? Nah, ini nanti di perencanaan wilayah, kalau yang sudah ambil mungkin akan lebih detail di sana. Bagi yang belum bisa mengambil, bisa ketika mengambil perencanaan, kuliah perencanaan wilayah. Jadi perencanaan itu adalah dimulai dari analisis. Nah, jadi kita itu menganalisis suatu kondisi di suatu wilayah, kemudian kebijaksanaannya atau polisinya atau keinginannya seperti apa, baru kemudian membuat sebuah rancangan. Ini menurut Wilson. Jadi perencanaan itu dimulai dengan mengetahui karakteristik, kemudian setelah tahu karakteristik kita mengetahui potensi dan masalah. Nah, kemudian kita akan menentukan kita akan mengatasi masalah atau mengakomodir potensi atau kedua-duanya. Nah, setelah sudah memilih itu, maka
itu menjadi tujuan kita, baru setelah itu kita membuat sebuah rencana. Itulah perencanaan. Jadi harus ada tujuannya dulu. Nah, tujuan dalam pembangunan dalam wilayah adalah kita mau mengatasi masalah atau mau mengakomodir potensi. Nah, ini yang menjadi pilihan. Nah, nanti lebih detailnya di kuliah perencanaan wilayah. Nah, perencanaan kota itu gimana sih? Nah, ini yang perlu dipikirkan adalah dia itu harus berorientasi ke masa depan. Nah, ini yang semua pembangunan selalu berpikir ke masa depan. Masa depannya menunjukkan apa? Tandanya kota itu ketika dibangun, dampaknya yang dirasakan itu tidak hanya untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk masyarakat di masa depan dan juga untuk keutuhan kota itu. Sehingga selain berorientasi masa depan, dia pasti terus berkelanjutan. Oke? Nah, itu yang paling penting. Jadi komponen perencanaan yang kedua awal adalah untuk masa depan dan berkelanjutan. Selanjutnya harus memahami fakta baik primer maupun sekunder. Maksudnya apa? Memahami karakteristik kota itu, mengetahui seluk-beluk permasalahan yang ada di kota itu, sehingga perlu penelitian, perlu analisis secara komprehensif. Jadi bukan hanya melihat dari sektor lingkungannya saja, atau ekonominya saja, atau sosialnya saja, tapi keseluruhan komponen yang ada di kota itu dipahami sehingga bisa menghasilkan sebuah perencanaan yang tepat. Nah, ini bersifat komprehensif. Perencanaan kota itu berkomprehensif, jadi bukan hanya berpikir bagaimana ekonominya maju, tapi kemudian lingkungannya mau dibiarkan saja rusak atau sosialnya mau dibiarkan hancur, tidak. Tapi berkomprehensif keseluruhan. Ketika mencari datanya, menentukan bagaimana merencanakan itu bersifat komprehensif, dan juga hasil perencanaan juga bersifat komprehensif. Nah, kemudian memberi kesempatan tindakan koordinasi. Nah, ini yang penting. Kota itu sudah kompleks. Nah, kita sudah mempelajari kota itu kompleks, heterogen. Pola pikir orangnya secara sosial itu berbeda-beda. Ada yang S3, ada yang tidak sekolah, ada yang konglomerat, ada yang orang miskin. Nah, bagaimana setiap orang itu memiliki kesempatan untuk berkoordinasi, berkesempatan untuk memberikan pendapatnya di dalam kota, dalam perencanaan kota. Oke, jadi memberi kesempatan untuk tindakan koordinasi. Selain itu, di dalam kota itu juga banyak komponen-komponen. Ada banyak ahli-ahli yang di dalam kota. Oke, banyak pemangku-pemangku kebijakan, banyak stakeholder yang berkepentingan di dalam kota. Jadi berikan mereka kesempatan untuk melakukan koordinasi. Ya, sehingga perencanaan itu bisa secara komprehensif, menyeluruh, dan terpadu. Bisa direncanakan dengan baik, dapat terimplementasi dengan baik. Nah, ini mirip dengan desa. Oke, kalau di desa itu orang-orang desa, kalau misalnya kalian ikut ngambil geografi desa dengan saya, desa itu perencanaannya belum diberikan semua masyarakat. Karena apa? Orang desa itu merasa memiliki apa yang ada di desanya. Ketika mereka dilibatkan, mereka akan menjaganya. Nah, kalau di kota bedanya, kenapa harus dilibatkan semua? Agar setiap kepentingan itu dapat bukan supaya dapat dipenuhi, tetapi setidaknya semua kepentingan itu bisa terlihat, bisa didengar oleh para perencana, sehingga mereka mengetahui apa kepentingan yang ada di wilayah itu atau mau diapakan kota itu ke depannya, sehingga para stakeholder ini bisa berpikir mau seperti apa mereka, mau berinvestasi seperti apa di kota itu. Nah, ini yang penting. Kemudian memaksimalkan peluang bagi setiap orang untuk hidup layak, bahagia, dan berkecukupan. Nah, ini ingat yang kemarin 7 prinsip bangunan berkelanjutan di kota, ya salah satunya adalah bagaimana setiap orang, setiap masyarakat, setiap individu yang ada di kota itu dapat hidup layak, bahagia, dan berkecukupan. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maka kota itu dapat berkelanjutan, dapat dinikmati, dapat memiliki dampak yang positif bagi semua elemen masyarakat yang ada di kota itu. Tujuan perencanaan kota ya sudah pasti agar masyarakatnya aman, tertib, lancar, dan sehat. Di mana? Nah, di mana pemanfaatan ruang setiap tanah yang ada di kota itu dimanfaatkan, dibangun, direncanakan seimbang dan serasi sesuai dengan daya dukung dan perkembangan kota, sehingga tidak terjadi terlampauinya daya dukung wilayah. Kenapa? Jika terlampaui, maka itu akan berakibat pada hilangnya atau rusaknya kemampuan alam, keseimbangan alam dalam menyediakan kebutuhan manusia. Kalau itu terjadi, maka timbul yang namanya pencemaran, kerusakan-kerusakan ataupun ketidakseimbangan lain, sehingga bisa jadi muncul kejahatan-kejahatan yang ada di kota. Selain itu, ya bagaimana
sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga perencanaan kota itu bertujuan untuk menyukseskan juga rencana pembangunan nasional ataupun daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota apa saja sih? Yang pertama ya kondisi geografis kota itu, baik fungsi maupun bentuk fisiknya. Apakah kota sebagai simpul distribusi? Oke, misalnya di tengah, misalnya kayak Solo itu menjadi simpul distribusi, atau Semarang jadi simpul distribusi. Walaupun Semarang juga termasuk kota pelabuhan, ya. Makassar kota pelabuhan, Jakarta kota pelabuhan sebenarnya, dan seterusnya. Nah, itu menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Ya, dia berada di tengah pulau atau di pinggir pulau itu menjadi mempengaruhi bagaimana sebuah kota itu dapat berkembang. Kemudian topografi ya sudah pasti ketika dataran dengan yang ada di puncak pegunungan, di wilayah puncak pegunungan atau wilayah perbukitan kotanya maka akan berbeda. Fungsi kota, nah ketika fungsinya perekonomian lebih kuat maka ia akan berkembang untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau dia fungsinya untuk pemerintahan maka ia akan berkembang untuk pemerintahan dan seterusnya. Ya. Kemudian sejarah dan budaya, nah ini juga penting. Tapi ini lebih identik di negara-negara Eropa kalau sebagai contoh. Bagaimana sejarah dan kebudayaan ada di sana mempengaruhi perkembangan kota. Kotanya kalau misalnya Venesia, dia banyak sekali kolom-kolom air sehingga ya perkembangan wilayah kotanya tetap mempertahankan itu sebagai sejarah dan budaya yang di sana. Nah kalau di Indonesia ya seharusnya Jakarta bisa seperti itu, tapi kita tidak mengarah ke sana atau banyak sekali wilayah kota-kota yang belum arah ke sana. Di Indonesia yang mempertahankan sejarah dan budaya mungkin baru yang terlihat jelas ya Solo, Jogja, tapi di kota-kota lain sejarah dan kebudayaan tidak menjadi poin utama yang mempengaruhi perkembangan kota. Ya masih bisa dipahami karena kita negara berkembang, tetapi perlu dipertahankan sebagai ciri khas dari suatu kota dan menjadi ciri khas dari negara. Unsur-unsur umum ya, bentuk pemerintahan, pusat-pusat pelayanan dan lain-lain juga akan mempengaruhi perkembangan kota. Dibangunnya mal baru, dibangunnya universitas baru di suatu kota itu akan mempengaruhi perkembangan dari kota tersebut. Nah ini proses perencanaannya tadi ya dimulai dari ya pengumpulan data, dianalisis, kemudian menyusun rencana. Setelah menyusun rencana dipilih, dipilih mau rencana mana yang diambil, kemudian dibikin dokumen rencananya, kemudian bikin programnya, kemudian dibangun, di monitoring, dievaluasi apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kalau tidak sesuai bagaimana evaluasinya, kalau sudah sesuai bagaimana maintenance-nya. Nah kalau sudah sesuai itu kemudian dikumpulkan lagi data menjadi hasil monitoring evaluasi itu menjadi data untuk perencanaan di tahun atau di periode pemerintahan berikutnya. Itu terus menerus ya. Nanti detailnya ada di geografi, di perencanaan wilayah atau di perencanaan kota, mata kuliah perencanaan kota, atau di analisis kota dan daerah akan lebih mendetail lagi pembahasan tentang ini. Nah, di dalam pembangunan kota, selain sarana itu pusat-pusat kegiatan, itu sudah pasti, tetapi yang menjadi hal yang paling penting adalah prasarana dasar kota. Oke, di mana yang paling penting atau basic framework dari suatu sistem atau suatu wilayah itu adalah prasarananya. Prasarana itu adalah kerangkanya, infrastrukturnya, jalan, listrik, kemudian misalnya telekomunikasi, air bersih, sanitasi itu menjadi prasarana dasar dari kota. Yang dimana itu mempengaruhi kemampuan hidup dari kota, kemampuan berkembang dari kota. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu sosial infrastruktur dan ekonomi infrastruktur. Nah, mengapa kok menjadi penting prasarana? Nah, ini karena mempengaruhi perkembangan kota. Ketika suatu kota yang belum berkembang, namun listrik sudah menjangkau ke seluruh wilayah, jalan sudah menjangkau ke seluruh wilayah, air bersih, PDAM itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah, telekomunikasi sudah berada di semua wilayah sinyalnya kuat, itu akan mempengaruhi wilayah-wilayah itu nantinya akan berkembang dengan cepat. Oke, kenapa? Karena fasilitas dasarnya, aksesibilitasnya
itu sudah terpenuhi. Tinggal siapa yang mau berinvestasi di sana. Oke, itu yang paling penting. Kemudian selain mempengaruhi, dia menjadi karakteristik komponen perasaan dasar. Jadi bagaimana karakteristiknya? Kalau karakteristiknya baik, bagus, itu akan mempengaruhi perencanaan kota. Ya, karakteristiknya kayak mana? Apakah mengedepankan fasilitas, aksesibilitas dulu, karakteristiknya bagus, atau seperti apa? Misalnya sinyal, apakah sinyalnya sudah 5G semua? Itu akan berpengaruh pada perencanaan wilayah. Kemudian, memiliki hubungan dengan pengembangan kota. Ketika prasarananya tersedia dengan baik, maka kota itu akan berkembang dengan pesat. Ya, contohnya di Jakarta, prasarana sudah tersedia. Oke, misalnya kota-kota lain, misalnya kalau kalian tinggal di kota-kota, apakah prasarananya sudah memenuhi? Apakah semua wilayahnya itu sanitasinya sudah bagus? Kalau belum, itu akan berpengaruh. Maka akan ada daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah yang tidak bisa berkembang dengan baik sesuai dengan wilayah yang lain. Kenapa? Karena dia memiliki prasarana yang tidak bagus, sehingga tidak bisa bersaing dengan wilayah yang lain, sehingga ia tertinggal. Nah, itulah makanya perlunya perencanaan prasarana kota yang baik, yang sesuai dengan karakteristik yang ada di kota itu. Ya, karakteristiknya apa sih? Nah, tadi isinya apa? Ya, input output bagi desa ya bersih, telepon, jalan, drainase, sanitasi, pengangkutan, ya ini sampah, ya dan lain-lain. Jangkauan pelayanan, jalan, dan alternatif pengadaan prasarana kota. Ini karakteristik komponennya. Yang tadi, penjelasan yang tadi ini meliputi 5 ini. Nah, bagaimana ini menjadi prioritas dalam pembangunan yang ada di kota, prasarana kota. Kemudian hubungannya apa sih? Nah, ini hubungannya apa? Ya, dengan tuntutan kebutuhan berbeda, penduduk akan tinggal. Nah, penduduk dapat tinggal sebelum ada. Sebaliknya, penduduk yang tinggal di daerah kebutuhan akses jalan menjadi yang terpenting. Oke. Jadi, tuntutan kebutuhan berbeda. Ini contohnya berbeda di rawa kebutuhan akses jalan penting. Menarik perkembangan kota ini. Ketika harga jalan, air bersih dan listrik terjadi di suatu wilayah, maka harga tanah akan naik. Terlepas dari itu, maka wilayah itu akan segera berkembang dengan cepat. Kenapa? Karena pasarannya udah ada. Orang mau ke sana, jalannya sudah bagus, jalannya sudah baik, jalannya sudah lebar. Orang nggak takut. Sudah ada listrik, jalannya sudah punya lampu-lampu jalan. Sehingga ketika mereka pulang malam, mereka nggak perlu takut. Ketika membangun rumah di situ, PDAM-nya ada. Jadi nggak perlu repot-repot bangun sumur. Nggak usah takut akhirnya bakal gali berapa meter untuk dapat air. Oke, listriknya ada. Jadi nggak perlu repot-repot harus nunggu dulu, nginden dulu, ngelapor dulu ke PLN agar bisa nyalur listrik ke wilayahnya. Nah, apalagi kalau misalnya dia baru bangun satu-satunya bangunan pertama misalkan, maka perlu pengadaan tiang listrik dulu lah, kabel dulu lah, nggak usah repot. Tapi ketika itu semua sudah tersedia, maka pembangunan di wilayah tersebut akan berjalan dengan cepat. Nah, tapi konsekuensinya adalah harga tanah akan naik. Oke. Itu saja mengenai pertanyaan perencanaan kota. Tidak detail memang karena Anda mata kuliah khusus berkaitan dengan perencanaan kota nanti dengan Pak Musia, atau mungkin sudah ada beberapa dari kalian yang sudah mengambil. Ya, itu dengan perencanaan kota. Nanti juga akan detail lagi disinggung lagi di perencanaan wilayah dan juga di analisis kota dan daerah. Jadi itu hanya sebagai gambaran awal mengenai perencanaan kota. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa memberi gambaran secara khusus kepada kalian semua dan dapat menjadi pemikiran-pemikiran baru untuk kalian di dalam kuliah di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui psikologi langsung, bisa ketemu atau bertemu langsung dengan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.